Syarah Ushulul Tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah, yaitu ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. 2. Amal, yaitu menerapkan ilmu ini. 3. Dakwah, yaitu mengajak orang lain kepada ilmu ini. 4. Sabar, yaitu tabah dan teguh dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkan, dan berdakwah kepadanya. Dalilnya, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Asr ayat 1 hingga 3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah buat makhluknya, tanpa hujjah lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, bab ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk berilmu, berpengetahuan sebelum ucapan dan perbuatan. Syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Basmalah. Penulis rahimahullah memulai kitabnya dengan basmalah untuk mengikuti kitabullah Al-Quran, karena kitabullah dimulai dengan basmalah. Di samping itu, penulis mengikuti hadis, setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia terputus. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Penulis juga mencontoh perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali tulisan-tulisan beliau dengan basmalah. Kalimat dengan menyebut nama Allah ini berkaitan dengan kata yang terhapus, yaitu sebuah kata kerja yang lebih akhir yang sesuai dengan keadaan. Penafsirannya di sini, dengan nama Allah saya menulis atau saya menyusun kitab. Kami menafsirkannya dengan kata kerja, karena pada dasarnya amal itu berupa perbuatan, dan kami menafsirkannya sebagai kata kerja yang terletak lebih akhir untuk 2 faedah. Yang pertama, mengharapkan barokah dari memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk pembatasan pada nama Allah saja, karena mendahulukan susunan kata itu menunjukkan pembatasan. Kami menafsirkannya bahwa kata kerja tersebut harus sesuai, karena hanya demikianlah yang bisa lebih menjelaskan maksud. Sebab, andai kata kita mengartikan dengan nama Allah kami memulai, maka tidak diketahui apakah yang kita mulai. Tetapi, jika kita mengatakan dengan nama Allah saya membaca, maka perkataan ini bisa lebih menjelaskan maksud perbuatan yang dimulai dengan nama Allah itu.
Allah. Allah adalah nama untuk Sang Pencipta, yang Maha Agung dan yang Maha Luhur. Allah adalah nama yang diikuti oleh seluruh nama lain. Karena itu, dalam firman Allah, "Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 1 hingga 2. Kami berpendapat bahwa lafzul jalalah Allah pada ayat di atas bukan sifat, melainkan atfu bayan, yaitu penggabungan yang berfungsi menjelaskan, agar lafal tersebut tidak menjadi tabi' sebagaimana dalam na'at dan man'ud. Rahman adalah salah satu nama dikhususkan bagi Allah. Tidak boleh digunakan untuk menyebut selainnya. Rahman berarti yang memiliki sifat kasih sayang yang luas. Rahim adalah nama yang bisa digunakan untuk menyebut Allah maupun selainnya. Makna Rahim adalah yang memiliki sifat kasih sayang yang terus-menerus. Rahman adalah yang memiliki kasih sayang yang luas, sedangkan Rahim adalah yang memiliki sifat kasih sayang kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat 21. Rahimakallah artinya, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, sehingga kamu mendapatkan kebutuhan yang kamu cari dan selamat dari bahaya yang kamu hindari. Kalimat ini mengandung makna, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, memberikan pertolongan kepadamu, serta melindungimu dari dosa-dosa di masa mendatang. Ini jika permohonan rahmat diucapkan sendiri. Adapun jika permohonan rahmat digabung dengan permohonan maghfirah, maka maghfirah artinya ampunan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Sedangkan rahmat adalah pertolongan untuk melaksanakan kebaikan dan keselamatan dari dosa-dosa di masa mendatang. Doa yang diucapkan oleh penulis rahimahullah ini menunjukkan perhatian dan kasih sayang beliau kepada pembaca, serta bahwa beliau bertujuan baik kepada pembaca.